Bab 1265. Tidak membelakangi nurani. Mendengar perkataan Mileye, raut wajah senior berbadan bungkuk berubah. Dia kira Adelina Ye tidak sopan pada Mileye. Dia segera berlutut, tapi Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Kakek, kepala keluarga muda sudah setuju untuk menerimaku sebagai muridnya." Saat mendengar perkataan Adelina Ye, senior berbadan bungkuk terdiam, lalu bersorak gembira, "Sungguh." Adelina Ye mengangguk. Senior berbadan bungkuk segera berlutut kepada Mileye, tapi ketika dia sudah setengah berlutut, Mileye mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk mengangkat senior berbadan bungkuk. Mileye tersenyum, "Aku akan membawanya pergi dan membiarkannya berlatih dengan baik." Senior berbadan bungkuk meragu sejenak, lalu mengangguk, "Baiklah. Ini adalah keberuntungannya." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke Adelina Ye dan berkata lembut, "Nak, kamu harus mendengarkan perkataan kepala keluarga muda, harus patuh padanya, apakah kamu mengerti?" Adelina Ye mengangguk, "Baik." Mileye memberikan sebotol obat kepada senior berbadan bungkuk, lalu membawa Adelina Ye pergi. Obat ini cukup untuk membuat senior berbadan bungkuk melewati tahap berikutnya. Di suatu tempat di langit, Mileye berjalan perlahan, di sampingnya adalah Adelina Ye. Mileye tersenyum, "Nona Adelina, siapa sebenarnya kamu?" Adelina Ye melihat ke arah Mileye, "Sekarang aku adalah Adelina Ye." Mileye bertanya, "Dulu siapa?" Adelina Ye bertanya balik, "Kamu dulu siapa?" Mileye diam. Adelina Ye berkata sambil tersenyum, "Aku tidak punya niat jahat terhadapmu, setidaknya aku tidak memiliki kemampuan untuk itu." Mileye diam sejenak, kemudian berkata, "Aku bertemu denganmu karena faktor kutukan, benar tidak?" Adelina Ye mengangguk, "Ya." Mileye menyipitkan matanya, pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Kalau bertemu dengan Adelina Ye karena faktor kutukan, itu berarti pihak lawan bisa mengancamnya, atau pihak lawan bisa membawa sesuatu yang tidak baik untuknya. Mileye mendesah pelan. Dia sedikit kesal. Siapa sebenarnya yang membuat faktor kutukan ini untuk dirinya? Apakah benar dirinya sendiri yang menciptakan faktor kutukan ini? Pada saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Tapi jangan khawatir, semua hal memiliki dua sisi. Mungkin pertemuan kita akan membawakan kemalangan untukmu, tapi mungkin juga akan menjadi sebuah jodoh baik." Mileye melirik Adelina Ye sekilas, "Semoga jodoh baik, bukan jodoh jahat." Adelina Ye melihat ke perut Mileye sejenak, "Apakah boleh aku masuk ke menara kecilmu?" Mileye menatap Adelina Ye, "Apalagi yang kamu ketahui?" Adelina Ye berjalan ke hadapan Mileye, lalu menunjuk ke bagian tengah dahi Mileye. Dalam sekejap, Mileye merasa seluruh tubuhnya bergetar. Sesaat kemudian, Mileye melihat banyak benang hitam di hadapannya. Di antara benang hitam itu ada juga benang berwarna merah darah. Selain itu, ada juga beberapa benang hijau di antara benang hitam. Mileye melihat ke Adelina Ye, lalu Adelina Ye berkata dengan santai, "Ini adalah benang sebab akibatmu, benang hitam adalah yang buruk, benang hijau adalah yang baik, dan benang merah ini adalah faktor kutukan." Mileye berkata dengan pelan, "Maksudmu aku adalah boneka yang dikendalikan oleh orang lain?" Adelina Ye menggelengkan kepalanya. Selain beberapa orang yang dapat memotong benang sebab akibat mereka sendiri, semua orang terikat dengan hukum sebab akibat kebenaran agung. Karena kamu hidup, apa yang kamu lakukan akan menimbulkan sebab akibat, seperti membantu pendahulu, datang ke keluarga Ye, sehingga kamu bertemu denganku. Hanya ada dua macam orang yang tidak terikat dengan sebab akibat. Pertama adalah orang yang dapat memotong benang sebab akibat mereka sendiri,
dan yang kedua adalah orang yang sudah meninggal, karena setelah meninggal semua sebab akibat akan hilang. Mileye diam. Adelina Ye berkata lagi, hidup itu sendiri adalah sebuah latihan. Ada banyak macam arti dari kehidupan, tergantung pada pilihanmu. Mileye melirik Adelina Ye, Nona Adelina, kamu sangat misterius. Adelina Ye berkata pelan, kamu lebih misterius. Mileye bertanya dengan serius, kamu mengikutiku, apakah tidak takut aku membawa malapetaka untukmu? Adelina Ye menggelengkan kepalanya, kalau harus mati, yang mati duluan adalah kamu. Mileye. Pada saat ini, ruang hampa di depan Mileye tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang wanita muncul. Orang itu adalah Saphira Mu. Melihat Saphira Mu, Mileye terkejut, dia bergegas berkata, Kak Saphira, bagaimana kamu bisa ke sini? Saphira Mu tidak menghiraukan Mileye, dia melihat ke Adelina Ye yang tidak jauh dari sana. Adelina Ye juga sedang menatap Saphira Mu, kamu lebih kuat daripada yang kukira. Saphira Mu menoleh ke Mileye, bagaimana kamu bertemu dengannya? Mileye ragu-ragu sejenak, lalu menceritakan tentang bagaimana dia bertemu dengan pendahulu. Seolah teringat sesuatu, Mileye berkata dengan suara berat, apakah ini rencana pendahulu? Saphira Mu menggelengkan kepalanya, ini bukan rencana pendahulu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke Adelina Ye, dialah yang mau menjebakmu. Pendahulu hanya memberimu pilihan, kamu bisa membantu kaumnya atau tidak, dan kamu memilih untuk membantu. Mileye berkata dengan suara berat, pendahulu tahu aku akan bertemu dengannya. Saphira Mu mengangguk. Mileye bertanya lagi, apa yang akan terjadi kalau aku tidak membantu? Saphira Mu berkata sambil tersenyum, kalau kamu tidak membantu, kamu tidak akan mendapatkan hadiah terakhir darinya. Mileye mengerutkan kening, hadiah terakhir. Saphira Mu tersenyum tipis, kamu akan tahu nanti. Mileye tak berdaya, membuatnya merasa penasaran lagi. Pada saat ini, Saphira Mu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Adelina Ye dari jarak jauh. Ekspresi Adelina Ye tetap tenang, tapi ruang hampa di sekitarnya malah tiba-tiba bergetar. Banyak kekuatan misterius menyebar di sekitar. Saphira Mu menyeringai, kekuatan gelap cukup menarik. Setelah selesai mengatakan itu, dia melambaikan tangan kirinya, lalu kekuatan gelap di sekeliling langsung dibuat mundur. Saphira Mu tiba-tiba melihat ke Mileye dan bertanya, apakah dia mau dibunuh? Mileye melihat ke Adelina Ye dan bertanya, kenapa? Saphira Mu tersenyum, dia pasti akan membawa masalah buruk untukmu. Mileye bertanya, apa yang terjadi kalau kita membunuhnya sekarang? Saphira Mu berkata, masalah buruk itu akan datang lebih cepat. Mileye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, hasilnya akan sama saja. Saphira Mu mengangguk, ya, saat kamu bertemu dengannya, sudah ditentukan akan ada beberapa akhir yang tidak baik. Mileye melihat Adelina Ye dan bertanya, dia sedang merencanakan sesuatu untukku. Saphira Mu mengangguk, bertemu denganmu bukanlah kebetulan. Adelina Ye tiba-tiba tertawa, Nona Mu, ketika kamu berada di dunia Tao, kamu pasti sudah merasakan keberadaanku. Tapi kamu tidak bertindak untuk membunuhku. Setelah mengatakan itu, dia melihat Mileye, dia membantumu menekan kerajaan Dewa Sumeru, dan sudah terkena serangan balik. Karena dia campur tangan dengan faktor kutukan. Kalau sekarang membunuhku, dia akan terkena dampaknya lagi, dan dampak kali ini akan lebih buruk daripada menekan kerajaan Dewa Sumeru. Mileye melihat ke Saphira Mu, lalu Saphira Mu tersenyum dan berkata, tidak masalah, dalam jangka pendek aku akan menjadi tak terkalahkan. Mileye bertanya, bagaimana dengan jangka panjang?
Saveramu mengangkat bahunya, hal-hal di masa depan tak bisa dipastikan. Mileye mendekat ke Saveramu, dia menggelengkan kepalanya, jangan bunuh dia. Saveramu melihat Mileye, lalu Mileye tersenyum, kamu sudah berjuang untuk memberiku waktu setengah tahun lebih lama, itu sudah cukup. Sisanya, biarkan aku menghadapinya sendiri. Saveramu terdiam. Mileye tersenyum, aku tidak takut pada faktor kutukan, konsekuensi dari apa yang kulakukan, asalkan aku bisa tidak membelakangi nurani, itu tidak masalah. Saveramu tersenyum tipis, tidak membelakangi nurani. Setelah itu, dia melepaskan tangannya. Adelina Ye kembali normal, kekuatan gelap di sekeliling tiba-tiba lenyap. Saveramu menatap Mileye, lalu tersenyum dan berkata, ingatlah apa yang kamu ucapkan hari ini, tidak membelakangi nurani. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia langsung menghilang di ujung langit. Tidak membelakangi nurani. Saat ini, Adelina Ye yang berada di samping tiba-tiba berkata, kata-kata ini sederhana, tapi sulit untuk dilakukan. Karena hati manusia mudah berubah. Mileye menatap Adelina Ye, Savera sangat takut padamu. Adelina Ye menggelengkan kepalanya, kamu salah. Dia tidak takut padaku. Dia takut aku akan mencelakaimu. Mileye menatap Adelina Ye, Nona Adelina, apakah kamu akan mencelakaiku? Adelina Ye tersenyum, dia tidak menjawab. Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nona Adelina, bukankah kamu bilang ingin membantuku untuk mencapai escape pertama? Adelina Ye berjalan ke hadapan Mileye, dia menunjuk ke tengah alis Mileye. Dalam sekejap langit di hadapan Mileye berubah, segera banyak adegan muncul di benaknya. Pada saat ini, di dalam benaknya muncul sejumlah master yang kuat. Para master ini berjuang mencapai escape pertama yang sebenarnya, dan pada saat ini juga, dia jelas merasakan bagaimana orang-orang itu mencapai escape. Sebelumnya, pendahulu hanya membantu menyadarkannya. Tapi saat ini berbeda, dia bisa merasakan bagaimana orang-orang itu mencapai escape pertama. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena dia sudah mengerti, dia tidak kekurangan pemahaman, melainkan sebuah proses. Namun sekarang, Mileye dapat merasakan dengan jelas proses dari para master yang berhasil mencapai escape pertama. Belajar, mencontoh. Dengan begitu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di langit berbintang, Adelina Ye memegang sebuah buku kuno dan membacanya dengan serius. Di ujung langit berbintang, Saveramu melangkah perlahan, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Lindsay tiba-tiba berkata, kamu seharusnya membunuhnya. Saveramu menggelengkan kepala, sudah terlambat. Kalau aku menyerangnya, hal ini akan menjadi lebih buruk. Lindsay berkata dengan serius, kalau tidak membunuhnya, hal ini akan menjadi lebih buruk. Saveramu mendesah, orang ini benar-benar iblis. Kemampuannya untuk mencari masalah benar-benar luar biasa. Siapa yang bisa menahannya? Lindsay berkata, kamu tidak seharusnya ikut campur dari awal. Saveramu tersenyum, sudah terlambat. Lindsay mendesah, ayo kita pergi. Pergi jauh dari sini, jangan pernah kembali lagi. Dengan kekuatanmu, kalau kamu tidak ikut campur lagi dalam masalahnya, faktor kutukan tidak akan berpengaruh padamu. Saveramu tersenyum, manusia hidup untuk mengejar cita-cita, kamu tahu apa cita-citaku? Lindsay berkata dengan marah, bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Saveramu menggelengkan kepalanya, ada hal yang lebih penting dari bertahan hidup. Sambil berbicara, dia sudah kembali ke alam semesta 5 dimensi. Lindsay berkata dengan marah, kenapa kamu begitu keras kepala? Saveramu melihat sekeliling, lalu berkata dengan pelan, tempat ini telah melahirkanku,
bagiku ini adalah orang tua dan ini adalah rumahku. Kalau aku meninggalkannya, siapa yang akan menjaganya? Sambil berbicara, dia melangkah ke arah yang jauh. Waktuku tidak banyak lagi. Aku harus memilih seseorang yang dapat menjaga alam semesta ini dengan baik. Bersambung.